Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Kita ada di hari terakhir di tahun 2025 ya saudara. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, sampai saat ini semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Saya percaya dalam setiap musim kehidupan kita ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita dan senantiasa menolong kita. Mari hari ini sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri tahun ini, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hari demi hari kami rasakan kebaikan Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami rasakan kesetiaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini, di hari terakhir di tahun 2025 ini, sebelum kami menutup tahun ini, pagi ini kami mau datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kami untuk setiap kebaikan Tuhan. Merayakan kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkenan atas setiap pujian kami yang kami naikkan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
of God. Oh, I will sing the goodness of God. Sebab kebaikan-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan sembahku buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu pimpin langkahku, Kau selalu tuntun hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau setia, Kau tak pernah tinggalkan aku. Selalu mengasihiku, selalu menolongku, selalu pimpin langkahku, selalu menolongku, mengangkatku di saat ku jatuh. Tak pernah Kau biarkan aku berjalan sendirian. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau setia Tuhan, Kau mulia, Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau tak pernah tinggalkan kami melewati sepanjang tahun ini. Mungkin ada air mata, mungkin ada kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami tahu kalau kami boleh tetap kuat, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk damai sejahtera dari Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, bekerjalah, berbicara dalam kehidupan setiap kami, tuntun langkah kami. Sehingga hari ini ketika kami mengakhiri tahun 2025 ini, kami mengakhiri dengan langkah yang kuat, dengan langkah yang penuh harapan. Karena kami tahu Engkau yang mengasihi kami itu senantiasa ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan ya bagi setiap kita untuk menutup tahun ini, saudara ya. Hari ini kita ada di hari yang terakhir di tahun 2025. Saya berdoa hari ini pesan yang akan saya sampaikan boleh sungguh memberkati setiap kita, saudara, untuk kita menyambut, menyongsong tahun yang baru besok ya, saudara. Saya berikan judul renungan hari ini, melepaskan dan menutup. Belajar mengakhiri dengan benar sebelum memulai yang baru. Saudara, kalau kita bicara tentang akhir tahun ya, mulai masuk dalam akhir tahun, mungkin yang ada di dalam perasaan kita tuh campur-campur ya saudara, campur aduk ya. Tentu pasti ada rasa syukur atas setiap pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Atau mungkin ada yang masih merasa kelelahan, ada mungkin masih doa-doamu yang belum terjawab sama Tuhan. Mungkin ada juga harapanmu yang masih belum terwujud. Tanpa kita sadari mungkin seringkali kita pengen cepet-cepet masuk ke tahun yang baru. Pengen cepet-cepet besok lagi, pengen cepet-cepet supaya apa yang udah di belakang tuh ditinggalkan gitu ya saudara, memulai yang baru gitu. Tapi tanpa benar-benar menutup tahun yang lama secara benar saudara. Padahal seringkali Tuhan tidak membawa kita maju sebelum kita belajar melepaskan dan menutup dengan benar. Hari ini renungannya saya berikan judul melepaskan dan menutup saudara. Saya berdoa kita bisa sungguh-sungguh menutup tahun ini dengan benar bersama dengan Tuhan sehingga kita bukan hanya sekedar melewati hari yang baru saudara, bukan hanya mengganti kalender kita, bukan hanya sekedar mengganti tahun saudara, tapi besok kita bisa sungguh-sungguh memulai mengawali tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Saya ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-1. Firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dari ayat ini kita belajar ya saudara, bahwa hidup kita ini kan berjalan dalam musim ya. Ada musim untuk membuka, ada musim untuk menutup. Ya, ada musim kita harus membuka tahun ini, tahun 2025, dan sebentar lagi ada musim kita akan menutup tahun ini. Menolak menutup suatu musim saudara ya, akan membuat kita membawa beban yang tidak seharusnya kita bawa ke musim yang berikutnya. Ya saudara, jadi kalau kita seringkali gak mau sebuah musim berakhir dalam hidup kita ya saudara, akhirnya kita terus bawa beban yang harusnya sudah kita lepaskan, harus kita tinggalkan untuk masuk ke musim yang berikutnya. Tapi karena kita gak mau, akhirnya kita akan membawa beban yang tidak seharusnya kita bawa ke musim berikutnya. Dan tentu akan memberatkan langkah kita ketika kita masuk dalam musim yang berikutnya yang tentu sudah berbeda lagi saudara. Ya, apa yang tidak kita lepaskan di akhir musim ini bisa menghambat langkah kita di musim berikutnya. Ya, kalau saudara bayangkan kalau kita sedang menata rumah kita ya saudara ya, mau merapikan rumah ya untuk tahun yang baru ya. Tapi kita nggak mau melepaskan atau mungkin mengeluarkan barang-barang yang lama saudara yang ada di rumah kita ya, yang sudah tidak kita pakai lagi. Jadi bayangkan kita mau menata rumah dengan rapi, dengan sesuatu yang baru, tapi barang-barang lama yang sudah tidak berguna tetap kita simpan. Bahkan barang-barang yang rusak yang gak kita pakai tetap kita simpan. Bahkan ada juga mungkin barang-barang yang menyimpan kenangan pahit gitu ya dalam hidup kita, kalau saya bisa ibaratkan seperti itu saudara. Akhirnya kan yang terjadi rumah kita jadi penuh. Bukan karena ruangnya kurang saudara, ya rumahnya kan segitu-gitu aja. Tapi karena terlalu banyak yang tidak mau kita lepaskan.
Nah begitu juga dengan hati kita saudara. Ya seringkali kalau kita mau masuk dalam sebuah musim yang baru, hati kita ada belum rasa rela gitu ya saudara ya untuk melepaskan apa yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Mungkin ada lukamu, mungkin ada kegagalan-kegagalan yang engkau alami di tahun 2025 dan membuat engkau belum bisa bangkit lagi, masih terjebak dalam kegagalanmu. Mungkin ada kekecewaan demi kekecewaan yang engkau alami dan lukanya, rasa kecewanya tidak mau engkau lepaskan, mau terus engkau bawa masuk ke tahun 2026 dan berharap akan terjadi sesuatu yang berbeda saudara. Nah hari ini biar jadi pengingat buat setiap kita saudara, kita perlu melepaskan apa yang perlu kita lepaskan di musim ini. Ketika kita akan menutup tahun ini, menutup musim ini, kau harus pastikan ada hal-hal yang harus engkau lepaskan untuk engkau masuk ke dalam musim yang berikutnya. Ya saudara tentu ingat kisah bangsa Israel ya saudara ketika mereka meninggalkan Mesir sebelum masuk ke tanah perjanjian. Mungkin secara fisik saudara mereka sudah keluar dari Mesir. Tapi sepertinya kemungkinan besar hati mereka masih tertinggal di Mesir. Ya, pada ketakutan mereka, pada pola lama mereka. Nah apa yang terjadi saudara? Akibatnya adalah perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang harusnya singkat, akhirnya jadi panjang. Akhirnya jadi berputar-putar. Nah tentu setiap kita juga gak mau ya saudara ketika kita masuk dalam musim yang baru, kok kita gak sampai-sampai di tujuan ya. Nah itu karena kita yang harusnya singkat tapi karena kita bawa beban, kita bawa pola lama kita, bawa cara lama kita, bawa kegagalan kita, bawa luka kita masuk dalam tahun yang baru, akhirnya perjalanan yang harusnya singkat jadi panjang. Hari ini kalau kita ada di akhir tahun saudara, sekali lagi tadi saya sudah katakan saudara, bukan hanya bicara soal menghitung hari ya saudara, bukan hanya bicara soal mengganti kalender kita tahun dari 2025 jadi 2026. Tapi hari ini saya juga mau bicara mengenai membereskan hati kita. Saya berikan waktu saudara pagi ini untuk sejenak merenungkan saudara. Apakah ada hal yang Tuhan minta untuk kita lepaskan hari ini sebelum kita menutup tahun ini? Mungkin ada luka dalam hatimu, mungkin ada penyesalan, mungkin ada kegagalan, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada ekspektasi-ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan lama, dosa-dosa lama yang masih mengikat hidupmu. Dan hari ini engkau menyadari bahwa sebelum saya menutup tahun ini, saya mau lepaskan. Sehingga saya bisa menutup tahun ini dengan benar. Dan besok saya bisa memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ada beberapa hal dalam hidup ini yang memang perlu dilepaskan, saudara. Bukan karena kita gagal, tapi karena musimnya sudah selesai. Sebelum kita melangkah ke tahun yang baru, izinkan kita berhenti sejenak, bukan untuk menilai apa yang sudah kita capai di tahun ini, bukan juga untuk menyalahkan apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu, tapi untuk jujur kepada Tuhan, apa yang masih engkau genggam dan mungkin masih sulit untuk engkau lepaskan. Tapi engkau mengerti bahwa hari ini untuk engkau masuk ke dalam musim yang baru, engkau perlu lepaskan beban-beban yang masih memberatkan langkahmu dan membuat engkau
berputar-putar saudara, membuat engkau tidak bisa sampai ke tujuan. Hari ini datang kepada Tuhan, minta Tuhan menolong kau bisa melepaskan setiap beban, melepaskan setiap ikatan yang masih membelenggu hidupmu, sehingga engkau bisa mengakhiri tahun ini dan memulai yang baru bersama dengan Tuhan. Ketika kau menutup tahun ini bersama dengan Tuhan, maka engkau tidak masuk ke tahun yang baru dengan kekosongan, tapi justru dengan sebuah ruang yang siap untuk diisi oleh kasih dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang selama ini aku genggam, setiap luka, sakit hati, kekecewaan, penyesalan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab hingga saat ini. Tapi pagi ini aku mau lepaskan. Aku mau lepaskan. Karena aku mau masuk ke dalam musim yang baru bersama dengan Tuhan. Mampukan setiap umat-Mu Tuhan. Mau berdoa hari ini ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan setiap mereka Tuhan, untuk melepaskan apa yang selama ini mereka genggam dengan erat, melepaskan setiap beban yang selama ini menghalangi mereka, menunda langkah mereka untuk sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap mereka. Mau berdoa hari ini setiap kami menutup tahun ini bersama dengan Tuhan, menutup tahun ini dengan tidak lagi membawa setiap beban-beban yang tidak lagi seharusnya kami bawa, dan kami memulai hari yang baru besok bersama dengan Tuhan, membawa kami, Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, membawa kami sampai kepada tujuan, kepada rancangan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan, setiap hati yang hari ini masih dipenuhi dengan rasa luka, dengan rasa kecewa, dengan rasa sakit Tuhan, hari ini biar kasih-Mu yang lembut membalut setiap luka di dalam hati mereka, menjamah setiap mereka, menolong setiap mereka Tuhan, memampukan setiap mereka untuk bangkit kembali. Berikan hati yang baru bagi setiap umat-Mu, sehingga kami memulai tahun yang baru besok, bukan hanya dengan hari yang baru, tapi dengan hati yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, yang sedang dalam kelemahan fisik mereka Tuhan. Yang mau berdoa hari ini bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Kami perkatakan setiap organ tubuh kami sehat sempurna di dalam nama Yesus. Kami perkatakan mujizat Tuhan kami terima hari ini di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan finansial mereka Tuhan, dengan bisnis mereka, dengan pekerjaan mereka, bahkan dengan pendidikan mereka Tuhan. Kamu berdoa Tuhan, buka jalan dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Bukakan pintu-pintu yang baru, berikan hikmat bagi setiap kami, berikan kreativitas bagi kami Tuhan, untuk kami bisa maksimal di dalam hidup ini melakukan apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Mau berdoa juga buat setiap keluarga Tuhan, setiap mereka yang sedang bergumul dengan relasi mereka Tuhan. Mau berdoa kasih-Mu Tuhan menjamah setiap mereka, setiap menjamah setiap keluarga Tuhan, menolong setiap mereka untuk mereka mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap menutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami siap menyambut tahun yang baru dengan hati yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat menjalani hari ini. Pastikan kita jalani dengan penuh ucapan syukur, penuh keyakinan, dan tentunya dengan hati yang baru dari Tuhan, sehingga kita siap menyongsong tahun yang baru besok dengan kekuatan dan kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tunjukkan kasih setia